Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Musik Legend Anyus TV Bandung. Kali ini kami mendatangkan musisi atau master yang di Belantika Musik Nasional ini sudah malang melintang. Dan genrenya adalah di bawah tanah underground, thrash metal. Siapa itu? Mangga, silakan perkenalkan dulu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat selalu. Saya Untung, mungkin dikenal sebagai Untung Sakerhead. Sakerhead. Kang Untung, terima kasih sudah bisa mampir ke Anyus TV. Dan mungkin nanti bisa share ya tentang sejarah Kang Untung, kapan mulainya masuk ke Sakerhead dan kegiatan-kegiatan apa di luar dari Sakerhead ini. Iya. Gitu. Sebelumnya juga saya yang terima kasih Kang. Anyus sudah berkenan mengundang saya. Jadi mengingatkan kembali bahwa saya musisi gini. Musisi. Zaman baheulanya musisi. Tapi bersyukurlah ya kita ya masih kita diberikan umur ya Kang ya. Amin. Diberikan umur. Nah, dulu waktu belajar main gitar ini dari kapan Kang? Saya tuh sebenarnya kalau SMP itu ditargetkan malah jago basket. Jago basket. Ya, jadi kalau gitar mah nggak ada yang tahu. Tiba-tiba saya seneng dulu. Udah jangkung lagi. Saya dulu ngefans sama Ajis. Ajis dulu sudah ngeband Jamrut. Ajis Jamrut itu sudah ngeband, sudah main band, sudah jago gitar. Kalau saya nonton pernah membayangkan ya, kapan saya bisa main gitar kayak gitu. Lalu SMA kelas 2 mulailah saya punya gitar bolong kelas 2 SMA. Jadi duluan Ajis dulu ya main gitar. Ajis sudah ngeband dengan gitaris pantalannya. Iya, Ajis itu sudah maestro lah ya, maestro. Tahun segitu tuh saya SMP, beliau sudah maestro. Saya belum bisa gitar, cuman membayangkan, keren gitu ya kalau bisa main kayak Mas Ajis, Bang Ajis. Nah, saya tahun SMA kelas 2 lah ya, ke tahun 80, saya lupa 80 berapa ya, 84 apa 85 lah ya. Kelas 5 kelas 2 ya. 80 segituan saya baru punya gitar. Dan kan beliau itu idola saya lulus SMA itu tidak langsung kuliah. Lulus SMA, lalu saya kerja setahun, saya dapat uang, lalu beli gitarnya Ajis gitu loh. Aduh, saking terinspirasi. Beliau itu gitaris favorit saya. Berikut plus skill lah, banyak pelit. Zaman dulu kan pelit ya. Dulu pelit-pelitan kalau soal skill gitu. Jadi kami lebih kepada otodidak, mendengarkan lagu, kaset dibulak-balik ya gitu kan. Bolak-balik putar pakai pinsir, ngalamin? Pernah ngalamin. Pakai pinsir, limitnya macet ya, digiling pakai pinsir. Diejek, terus dihina, diejek, terus Kang Bayu. Kayak kita ke kusutnya, kita kehadiran Kang Bayu nanti. Beliau musisi juga ya. Nah terus gimana tuh nguliknya senangnya lagu apa waktu itu? Waktu tahun segitu kita di 87 ya, tahun 87 masih Van Halen yang masih lagi ya Ajis bener, Van Halen, lalu banyak sih Jocelyn, gitaris-gitaris yang memang menginspirasi saya. Terus ada juga Adrian Vandenberg, Whitesnake. Itu kan juga gitaris Whitesnake ya, gitaris favorit. Nah itu saya sering kejadian seperti itu Kang, mohon maaf. Saya waktu kuliah itu masih kuliah, saya lihat beliau itu pakai kaos singlet, pegang gitar, ada tanda tangan Vandenberg, mimpi, kapan punya gitar gini? Dan saya punya Kang, akhirnya. Gitar itu punya juga, sampai sekarang masih punya tanda tangan Vandenberg, ternyata. Karena niatnya terlalu dalam. Memang punya. niat, terus niat ya minta, berdoa, kita minta. Kapan punya gitar gini? Nah, saya tanya, kan dulu memang belajar Van Halen, Whitesnake, tapi kan masyarakat taunya Untung ini adalah, maaf ya saya Untung Sakerhead. Betul, underground. Jadi underground, bagaimana tuh mulai menyukai underground? Ya, di tahun-tahun 89-an ya, underground 98 itu mulai muncul jenis musik baru yang jelas-jelas itu bisa disebut musik anti harmoni. Anti harmoni. Jadi kalau orang bikin lagu mengedepankan enak, ini justru nggak enak, dibikin nggak enak gitu, kayaknya anti harmoni banget gitu. Oke, sebelum kita cerita dengan Mas Untung, atau saya panggil apa? Mas Untung boleh? Mas Untung ya, Mas Untung Sakerhead, ada
klip ya, judulnya Perang, ciptaan siapa Perang? Perang ciptaan saya justru itu teh karena waktu itu ada waktu shift sisa dan kaset sisa, kita bikin hanya setengah jam. Itu tahun berapa dibikin itu di album kedua. Album kedua ada sisa kaset, Krisna bilang, "Tung, kurang lagu nih, bikin." Itu langsung spontanitas live di studio. Keren. Oke, pemirsa, kita saksikan Perang. Sekolahan hanya karena soal harga diri. Ada perang antar perkampungan hanya karena masalah sepele. Naluri manusia berbicara, siapa yang kuat dari ada. Ada perang antar suku bangsa hanya karena adat istiadat. Ada perang antar negara hanya karena kekuasaan. Naluri manusia berbicara, siapa yang kuat dari ada. Buat apa perang? Tak ada gunanya. Buat apa perang? Bikin orang susah. Bebaskan semua pikiranmu, tinggalkan semua itu. Masa bodoh. Buat apa perang? Tak ada gunanya. Buat apa perang? Bikin orang susah. Berusaha hanya karena keserakahan. Ada perang antar pejabat hanya karena soal kedudukan. Naluri manusia berbicara, siapa yang kuat dari raja. Oke, pemirsa Legend, tadi benar keren sekali. Dulu memang saya belum pernah mendengarkan Trust dan nguliknya pun susah. Tetapi kalau dibawakan dengan baik dan benar ya, enak juga ya. Meskipun lagu keras, jelas gitu ya. Itu prosesnya bagaimana Kang Untung bisa masuk ke Suckerhead ini bagaimana? Tentunya mungkin tidak ujug-ujug langsung ngeband langsung kan ini bandnya band Jakarta kan? Band Jakarta. Nah ini bisa gabung ini bagaimana Kang Untung? Coba ceritakan ke pemirsa. Ya pertama saya lihat band ini di Karangsetra waktu itu ada acara beberapa band. Oh sempat lihat dulu. Sempat lihat dulu. Tapi pas waktu lihat pengen nggak? Gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi pada saat saya nonton, ya itu ngehayal. Ngehayal ya bisa punya band kayak gini gitu ya.
Karena waktu itu saya sudah suka dengan thrash metal, tapi di Bandung sama Cimahi belum ada. Belum ada band thrash metal. Gitu. Pada tahun itu ya. Pada tahun itu. Jadi memang Jakarta duluan mungkin, karena mungkin dari segi informasi Jakarta duluan. Waktu itu saya ngebayangin bisa masuk di band itu. Sementara tahun itu saya masih tergabung dengan Jamrock. Oh, Jamrock. Iya. Asal mula Jamrud itu dari Jamrock. Dari Jamrock, betul. Saya kenal Ajis, Ricky, Agus kan. Waktu itu Denny ya, Denny Barnas. Denny Barnas. Ya. Denny Barnas. Kemana itu? Kang Denny. Kang Denny ya. Ayo calling saya. Salam hormat ya Kang Denny, salam sehat selalu. Dan kalau ketemu sama Ajis sama Ricky, sampaikan harus ngobrol silaturahmi dengan Kang Ren di sini. Insya Allah Kang, saya sampaikan ya. Tahun segitu saya masih bergabung sama Ajis, sama Ricky, sama Denny. Dan mereka dulu kan bawain Halloween sama terakhir vokalisnya Opi. Lalu pas gabung dengan saya geser ke underground. Bawain Sepultura, bawain Entrek dengan vokalnya saya gitu. Vokalis sekaligus gitaris. Ya. Lumayannya Kang Indra era DHC ya. Ya, tahun segitu wah aneh banget, apalagi untuk thrash metal. Jadi tahun segitu begitu muncul saya sama Jamrock juga langsung booming. Kenapa? Belum ada gitaris vokal. Pemain keyboard belum? Nggak ada pemain. Maaf Kang Bayu ya, belum ada pemain keyboard. Iya. Belum ya, jadi gitaris. Tahun segitu udah sama thrash metal jarang plus vokal. Jadi kan memang di thrash metal tuh di underground itu faktor kesulitan kan di gitar. Ada nilai lebih lah kalau gitar bisa sambil nyanyi kayak Metallica, Sepultura gitu, itu ada nilai lebih. Nah, Jamrock waktu itu vokalisnya saya dan Ajis Denny waktu itu. Pada saat saya izin saya mau cerita tentang Suckerhead. Pada saat saya pindah karena waktu itu saya dengar dari gitaris Wizkid, teman Wizkid itu band Jakarta ya, lumayan terkenal juga, pernah hit juga dengan lagu Percayalah ya kalau nggak salah. Nah, dikabarin ya sahabat saya itu gitarisnya ngasih tahu Suckerhead tuh cari lagi audisi gitaris. Oh, daftar langsung. Oh iya, karena saya dengar waktu itu ada juga dengar Suckerhead mau diambil Roadrunner. Roadrunner itu produsernya Metallica juga, produsernya Sepultura juga. Nggak kebayang kan, langsung ngacai kan. Pamit sama Ajis, aku boleh nggak aku pamit, aku kayaknya nggak bisa bertahan. Ya, kata Ajis ya silahkan aja. Kata. Ya saya baik-baik lah pamit lah. Jadi bahasa itu kan murah. Dan jadi sampai sekarang pun saya sama Ajis sama Ricky itu ya bersahabat dari bujangan Baung sampai sekarang masih bersahabat. Terus prosesnya langsung aja ikut audisi ya? Ikut audisi, dia proses juga Kang. Artinya pada saat saya dengar gitu juga kan apa bisa masuk ya saya gitu kan. Saya ke Jakarta pakai bis, naik dari Tagok Cimahi, bawa gitar buatan mohon maaf nih, Ciatul, Abang Ciatul, Bang Harun. Custom dulu lagi musim custom. Punten Kang gitarnya bengkok. Mereknya Ibanez Capta gitu. Warnanya ungu. Jadi dengan berapa lah harga nggak sampai 300-an lah saya punya gitar. Itu tapi ada keinginan untuk waktu itu keinginan mau beli gitar lagi. Mau, cuman kondisinya kan ya kita kan belum ada pemasukan. Nah, pada saat saya daftar ya cerita nih Kang, saya naik bis terus nggak ada softcase, saya pakai softcase bass tuh. Jadi lebih gini. Oh iya, kalau bass kan tinggi kan jadi ngaplek si gitar gitu. Naik bis gitu sampai Cianjur. Oh, ngulepes ya Kang Bayu. Ngulepes sampai Cianjur dapat tempat duduk, ngesang loprot ya sampai Cianjur baru dapat duduk. Lalu kita waktu itu masih Cililitan, janjiannya kita di Onefeel itu studio termasuk besar. Edani latihan di situ, Ikang Fauzi latihan di situ, band besar ya, band besar latihan di situ. Lalu saya ke Onefeel karena saya kuliah di Jakarta, hafal lah Jalan Fatmawati, saya mampir. Begitu lihat pesaing yang lainnya, udah langsung gitarnya udah keren-keren, orangnya ganteng-ganteng, wah ini berat aja saingannya. Saya down, jadi udahlah, saya gitar saya sumbutin aja di bawah truk, udah aja. Nah, pada saat audisi saya ditawarin sama Krisna, soalnya yang dari Bandung mana coba, kata gitu. Dia bilang enggak lah, yang lain dulu lah, nggak pede. Tapi alhamdulillah ya. Ternyata yang saya gitu. Terpilih ya. Ya meskipun sempat down juga itu gitar lu busuk gitu kata gitu. Sempat juga pada saat kita audisi begitu lancar. Bukan gitar yang busuk tapi permainannya. Ya. Pertama kali audisi juga pas masuk cuit kan bunyi ya. Feedback dah 10 murah aja kan 20.000 kan.
cuit, tapi gitaris yang satu bantu baik ya. Oke, ini adalah suatu sejarah ya, sejarah sekali ini benar-benar buat Mas Untung ini adalah nilai yang paling berharga sekali. Ada ciptaan lagu yang saya pernah dengar dengan bahasa Inggris apa, The Dark itu apa? Oh, saya bikin instrumen, coba bikin instrumen. Sekarang kan digital ya Kang ya. Saya coba memperlihatkan ke generasi sekarang bahwa zaman kita dulu tuh one take. Judulnya apa sekarang? Take in the Dark. Take in the Dark dulu ya. Ini kita saksikan, ini solo gitar berarti ini. Solo gitar. Solo gitar Instrumen, Mas Untung instrumen. Saksikan. Oke, pemirsa, sayang sekali nih. Ini sudah di segmen akhir. Kayaknya belum tuntas ngobrol pengalaman Mas Untung ini. Mas Untung bersedia ya diundang lagi di episode yang lain ya. Terima kasih Mas Untung. Tadi gitar tadi take-nya one take ya. One take. Nah, kalau dulu one take itu merek ini. Celepannya one take. Iya, one take gitu ya. Bukan, maksudnya one take ini adalah satu track langsung live main gitar. Itu keren. Betul. Bagi yang pengen lihat lagunya bisa kemana? Ke YouTube ya? Bisa di YouTube di Hadian Untung Take in the Dark. Take in the Dark. Iya. Kenapa bisa judul seperti itu? Ya, karena kan waktu gambaran waktu kita zaman kita ya rekaman dulu. Studionya Poek itu. Ya itu. Bener. Studionya Poek. Kang Indra bener. Jadi Poek, satu studionya Poek juga. Tapi untung tuh alirannya. Ya. Malah jalan. Karena itu kan masih digital ya. Waktu itu digital baru-baru mulai, jadi studionya ala kadarnya juga. Saya cuman hanya memberi gambaran, memberi ingatan kembali kepada generasi milenial bahwa zaman kita rekaman dulu kolonial, kolonial ya, masih duain tuh Kang ya, nggak boleh salah. Kalau salah di tengah lagu diulang, bener ya? Iya betul sekali. Jadi salah di ujung lagu ya diulang lagi. Sampai karunya Pak Kang ngalamin kasihan itu kan? pemain drum. Ada Tony Dunden tuh, tapi beliau waduh sabar dengan sabarnya tek salah ulang lagi. Jadi nggak ada copy paste ya Kang zaman dulu. Ada susah. Hanya itu aja Kang tujuannya Take in the Dark tuh hanya itu. Tapi keren ini perlu dilestarikan lagi lagu yang barusan. Boleh nanti sama Kang Bayu sama Akang kita coba kolaborasi ya dengan modern. Ada vokalis di MCR Kang Indra. Oh siap nanti. Siap Kang Indra ya. Oke Kang Indra mohon bantuan ya. Oke. Atau Yanwar sekarang juga performernya produser kita tuh waduh keren gantengnya ngeband banget gitu. Nggak usah pegang gitar udah. Usah pegang gitar sudah tahu sosok Kang Yanwar itu. Ya, auranya udah. Itu ambil aja nanti. Siap Kang. Kang, cerita lagi kan setelah Kang diterima kan waktu itu atau gimana prosesnya? Waktu itu diterima, setelah sempat juga sih kita cek kita ngatur sound dulu ya karena gitar memang nggak mumpuni. Nah itu prosesnya gimana? Kan kita belum ada, saya mentah di sound waktu itu Kang, karena soundnya saya mentah. Karena equipment saya tidak memenuhi dan mereka Sakerhead itu memang sudah jago-jago sound. Jadi berapa setelan mid-nya, distorsi berapa, itu kan saya belum tahu. Ya pada waktu itu ya. Ukur gitar yang gitu, mohon maaf ya,
kita colok langsung tweet. Udah tambah down aja tuh basisnya ngelihat saya udah nggak enak gitu, ini malah bener deh gitu kan. Tapi gitaris satunya baik, Nano itu baik, stylin saya, lalu udah, cuman saya juga terbangkit termotivasi, wah ini harus jauh-jauh, harus benar. Lalu beliau nanya, lagu apa? Ya, saya bilang, saya tantangin. Ya terserah lagu apa. Gitu. Saya hatam waktu itu, Sepultura hatam 2 album, jadi saya udah prepare. Beliau minta lagu ini, lagu Tommy, sikat, 1 lagu beres. Lagu kedua dia minta lagu yang susah juga di album pertama, Slip Open, lancar. Lalu udah, Minggu main, itu Rebo. Minggu kita main di Ancol. Saya bingung kan, saya diterima, saya bilang gitu. Ini diterima, udah lu main katanya. Minggu ya siapin. Telepon aja Jaya Rock. Jay, gue udah dapat gitaris, tapi gitarnya busuk. Depannya lagi. Depan saya itu. Gue pinjam gitarnya. Ya udah gantiin gitu. Gitarnya bagus-bagus. Jaya Rock itu gitarnya memang bagus-bagus. Beliau pakai Gibson, tapi di rumahnya tuh gitar banyak. Tapi pas waktu show, saya pakai gitar Jaya, dipinjemin. Gitarnya killer, handmade Jepang, tapi bagus soundnya. Cuman ya itu, dilepas turun terus. Dilepas terus. Karena memang bagus ya. Saya terima kasih ya buat Jaya Rock. Ya sudah memberi. Nah alhamdulillah Kang, semenjak itu jarak nggak sampai 2 bulan saya beli gitar yang memang mumpuni. Yaitu Van Denberg yang saya lihat waktu kuliah. Jadi Mas Untung ini menghayal pengen punya gitar Adrian Van der Berg yang seperti Adrian Van der Berg, ternyata tercapai. Itu tercapai. Dan anehnya jalannya juga tiba-tiba gitaris saya tuh datang nawarin, mau gitar nih soundnya bagus, mereknya Pive. Nah itulah buktinya lo sayang sama saya. Kok Pive mah kayaknya enggak deh gitu loh. Udah aja kita latihan, nggak dilihat tuh. Begitu saya latihan, ini gitarnya coba dulu. Ya karena ngehargain temen aja, saya coba gitarnya, saya ambil, saya buka. Ya Allah, ini gitar yang saya pingin. Ternyata mereknya Van Denberg, saya baru tahu. Mereknya Pive, saya pikir Van Denberg. Wah ini gitar saya pingin, tapi dalam hati dong. Kalau kita ketulisan jadi mahal dong gitu. Tawar, jadilah 3,5 juta. Saya bawa 2 juta. Itu pada tahun berapa? 3,5 itu dolar masih 3.600.000. Tuh, itu kan berapa berarti? Ya, 10-an. Kalau sekarang mungkin 30 lebih ya. 10-an. Oke Kang, ini waktu sudah mepet-mepet terus. Akang mungkin ada teman-teman atau fansnya atau fans clubnya, mangga silakan salam-salam buat teman-temannya. Oke, salam. Atau ada klub apa, mangga silakan. Salam hormat buat rekan-rekan yang penggemar underground di Jawa Barat dan Indonesia lah ya, terutama di Jawa Barat ya, bahwa sampai saat ini juga underground tetap masih eksis ya, bahkan keluar Voice of Baceprot ya, yang sudah lagi naik daun itu. Jadi rekan-rekan saya, junior saya juga yang saya hormati, Jasad, Burger Kill itu dulu adik-adik saya, mereka saya anggap adik. Bahkan kami itu tahun 90-an kan, tahun 97, 98 sudah terpikir sama rekan saya itu Jasad, Yayat. Bahkan saya dulu nyewa tempat 20 juta, itu untuk bikin cafe underground. Dan hilang uangnya itu, nggak balik lagi. Jadi memang ya alhamdulillah ya, yang untuk saran ataupun yang mungkin bisa ditiru atau bisa ini saran buat adik-adik saya di underground adalah kita memang di musik underground itu musik keras Kang ya. Musik yang notabene kita influence-nya luar. Tapi ya kalau saya sendiri sebagai underground, tapi juga sebagai seorang muslim, tetap koridor kalau pertama di keras, tetapi di luar panggung kita jangan menunjukkan keras, harus hati lembut. Ada skala prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah ya. Jadi ini kamu alhamdulillah diberikan usia lebih untuk keren. Ya. Jadi terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan bisa lagi wawancara lagi. Siap Kang. Amin Kang. Masih ada sebelum mengakhiri perjumpaan kita, pemirsa, ada klip satu lagi dari Suckerhead, Bosan kan? Ya, bosan. Bosan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan klipnya. Salam.